Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara, sahabat-sahabat seluruh umat manusia yang mungkin pada saat sekarang ini dapat menyisihkan waktu untuk menyimak tayangan rekaman video ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu ada guna dan manfaatnya, khusus bagi diri saya dan kepada siapa saja yang mendengarkannya tayangan ini. Saya sebagai anak bangsa ingin negara yang saya tempati pada saat sekarang ini menjadi negara yang aman, tentram, subur, makmur, mengelola negeri ini dengan sebaik-baiknya, dipimpin oleh seorang pemimpin yang jujur, adil, dan memegang amanah untuk kesejahteraan rakyat yang dipimpinnya. Kami mengharapkan kepada seluruh aparat pemerintahan dari tingkat atas sampai tingkat bawah memegang amanah dengan kejujuran yang sejujur-jujurnya. Marilah niatkan di dalam hati kita bahwa setiap amanah yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana difirmankan di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat ke-26, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Yang artinya wallahu a'lam bimuradi. Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Dari firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Imran ini, marilah kita camkan di dalam hati sanubari para pemimpin di negeri ini, bahwa saudara-saudara yang mendapatkan amanah sebagai pemimpin di negeri ini, engkau telah diberikan amanah kekuasaan untuk memimpin di negeri ini. Maka kepemimpinan Anda di negeri ini jangan sampai disalahgunakan untuk memenuhi hasrat, keinginan, kepuasan, untuk melampiaskan hawa nafsu yang dibisiki oleh iblis dan setan.
Karena kalau bapak-bapak dan ibu-ibu menjabat sebagai pemimpin di negeri ini tidak amanah, tidak jujur, maka tunggulah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bapak-bapak dan ibu-ibu akan dihinakan oleh Allah di dunia ini. Banyak kita saksikan pada saat-saat sekarang ini, para pejabat di negeri ini, wali kota, bupati, gubernur, menteri, ketua DPR, anggota DPR, banyak yang menyalahgunakan kekuasaannya, mengkorup uang rakyat, digasak, dipergunakan hanya untuk melampiaskan hawa nafsunya, untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, dan golongan. Maka dari itu saya menghimbau, hentikanlah segala macam perbuatan-perbuatan yang menjurus kepada kemurkaan Allah. Kalaulah negeri ini ingin selamat, ingin sejahtera rakyat yang dipimpinnya, ingin makmur rakyat yang dipimpinnya, Allah tidak akan menurunkan azab kalau para pemimpin di negeri ini amanah, jujur, serta dapat mempertanggungjawabkan dari apa yang dipimpinnya untuk kesejahteraan rakyat yang dipimpinnya. Kepada aparat penegak hukum, jadilah aparat penegak hukum yang jujur, tidak tebang pilih, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tapi tegakkanlah hukum dengan seadil-adilnya. Banyak para penegak hukum pada saat-saat di tahun-tahun yang telah kita lalui, jaksa, hakim, KPK, dari aparat kepolisian yang terlibat korupsi di negeri ini. Maka dari itu hentikanlah mulai saat sekarang ini, sebagaimana yang telah dikumandangkan oleh Bapak Presiden Jokowi sewaktu mau menjabat presiden, bahwa ingin menegakkan moralitas di negeri ini. Tetapi PR ini sampai saat sekarang ini belumlah nampak tanda-tanda para pejabat di negeri ini memegang amanah dengan kejujuran. Malahan banyak yang terlibat korupsi merajalela di negeri ini. Marilah kita sadar sesadar-sadarnya setelah kita pada tahun 2024 ini memilih para pemimpin yang baru, calon legislatif, eksekutif yang telah dipimpin oleh rakyatnya. Mudah-mudahan ke depan ada perubahan dari akhlak moralitas para pemimpin ini, sehingga dapat mengelola negara ini dengan seadil-adilnya, sejujur-jujurnya. Karena kalau para pemimpin di negeri ini berlaku jujur, amanah, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah azab dari Allah seperti terjadinya gunung meletus, gempa bumi, banjir bandang yang telah meluluh lantakan penduduk di negeri ini, kebakaran, serta kejahatan-kejahatan yang merajalela sampai saat sekarang ini. Kalaulah kita sama-sama mulailah dari diri kita masing-masing
untuk berlaku jujur, mempunyai akhlakul karimah, akhlak yang baik, akhlak yang mulia, sebagaimana dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mempunyai akhlakul karimah. Insya Allah negeri ini akan aman, tentram, damai, terhindar dari berbagai macam malapetaka, bencana, hal-hal yang tidak dikehendaki oleh kita. Marilah kita berlindung kepada pemegang kekuasaan di negeri ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selalu mengawasi, menugaskan para malaikatnya untuk menjaga negeri ini. Ingat bahwa gerak dan langkah kita hidup di alam dunia ini selalu diawasi oleh petugas Allah, para malaikat yang selalu mengawasi kita dalam kehidupan di alam dunia ini. Ingatlah bahwa kita akan menghadapi kematian. Karena kalau kita sudah habis jatah umur kita hidup di alam dunia ini, kita akan mempertanggungjawabkan amal perbuatan selama hidup di alam dunia ini. Marilah kita sama-sama untuk mempersiapkan kehidupan di akhirat, yaitu kehidupan yang kekal dan abadi. Mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita selama hidup di alam dunia ini. Kepada yang sudah terlanjur mungkin berbuat jahat, berbuat korupsi kepada para pejabat, bertaubatlah dengan taubatan nasuha. Kembalikanlah kepada Allah, pemilik kekuasaan di negeri ini, untuk memohon ampunannya dari segala macam dosa dan kesalahan kita. Perbaikilah sikap, langkah perilaku kita, sehingga di dalam mengisi kehidupan, di sisa kehidupan kita di alam dunia ini, menjadi insan yang menjadikan insan teladan bagi sesama kita, khususnya di lingkungan keluarga kita, menjadikan pemimpin yang jujur dan amanah, sebagaimana dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan di dunia ini. Mudah-mudahan kalau kita sebagai umat manusia menjadi insan yang jujur, amanah, disertai dengan pendekatan diri kepada Allah sebagai pemegang kekuasaan di dunia ini. Dan kita berlindung kepada Allah agar kita tidak sampai terjebak, terjerumus ke jalan yang menyesatkan. Tinggalkanlah segala macam perbuatan maksiat yang selama ini mungkin oleh saudara-saudara dilakukan. Bertaubatlah, memohon ampunannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan diberikan kesempatan hidup oleh Allah kepada kita, dengan bertaubat dengan taubatan nasuha, tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan maksiat, tidak mengulangi perbuatan-perbuatan yang mungkin selama ini banyak keluar dari lisan kita itu menyinggung perasaan orang lain, serta bertindak yang tidak dikehendaki dan tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembalilah ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus, ke jalan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengisi kehidupan di alam dunia ini, agar kita diselamatkan di dunia dan diselamatkan tatkala kita kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah dalam kenikmatan surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, dan mudah-mudahan pula menjadi pengingat kepada para penegak hukum, aparat pemerintahan di negeri ini, agar kita di dalam mengemban amanah tugas ini, mulailah dengan lillahi ta'ala, karena Allah, dan mudah-mudahan segala macam apa yang diperbuat mendapatkan
keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.